super shy. But wait a minute while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 신디코나리아 Ida. Hello everyone. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Sindiconalia. Aku di sini bikin video lagi, tugas video dari dosen aku yang masih berjudul tentang memahami produk bank syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan atau soal dari dosen saya. Ada 5 soal. Saya akan menjawab soal pertama. Apa yang bisa dilakukan Bank Syariah Al-Hikmah untuk mengatasi penurunan jumlah nasabah yang menggunakan jasa layanan perbankan? Untuk mengatasi penurunan jumlah nasabah, Bank Syariah Al-Hikmah bisa mempertimbangkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, inovasi produk dan layanan, seperti peluncuran produk baru, menyediakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah, seperti tabungan haji, pembiayaan untuk usaha kecil, atau produk investasi syariah yang kompetitif. Yang kedua, pelatihan karyawan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan yang berkesinambungan bagi karyawan tentang layanan pelanggan dan produk perbankan syariah. Yang ketiga, kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keunggulan dan pemanfaatan perbankan syariah. Yang terakhir, kerjasama dengan institusi lain, seperti kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas untuk memperkenalkan produk dan layanan bank syariah kepada lebih banyak orang. Baik, itu dengan menerapkan kombinasi strategi di atas, Bank Syariah Al-Hikmah dapat meningkatkan daya tarik bagi nasabah lama dan baru, serta mengatasi penurunan jumlah nasabah yang menggunakan layanan perbankan mereka. Soal yang kedua, bagaimana Bank Syariah Al-Hikmah dapat meningkatkan promosi terhadap layanan perbankan syariah untuk menarik minat nasabah? Untuk meningkatkan promosi terhadap layanan perbankan syariah dan menarik minat nasabah, Bank Syariah Al-Hikmah dapat mengambil beberapa strategis. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi, seperti adakan seminar, workshop, dan webinar tentang perbankan syariah untuk masyarakat umum, mahasiswa, dan komunitas bisnis. Yang kedua, digital marketing, seperti manfaatkan media sosial, website, dan blog untuk menyebarluaskan informasi tentang produk dan layanan. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas dan lembaga keagamaan, seperti jalin kerjasama dengan masjid, pesantren, dan organisasi Islam untuk memperkenalkan layanan bank syariah. Yang keempat, promo dan intensif. Tawarkan promo menarik seperti gratis biaya administrasi, bagi hasil yang kompetitif, atau hadiah langsung bagi nasabah baru. Yang terakhir, pelayanan prima, seperti tingkatkan kualitas layanan pelanggan dengan memberikan pelatihan khusus kepada karyawan tentang prinsip syariah dan layanan prima. Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Syariah Al-Hikmah dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, serta memperluas basis nasabahnya. Soal yang ketiga, apakah langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Bank Syariah Al-Hikmah untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi persaingan dari bank konvensional? Untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi persaingan dari bank konvensional, Bank Syariah Al-Hikmah dapat mengambil beberapa strategis. Yang pertama, diversifikasi produk dan layanan, seperti tingkatkan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi nasabah. Yang kedua, pendidikan dan peningkatkan kesadaran.
jalin kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan dan penelitian tentang perbankan syariah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan seperti Customer Relationship Management atau CRM, implementasikan sistem CRM untuk memahami kebutuhan nasabah dan memberikan layanan yang lebih personal. Yang keempat, kolaborasi dengan fintech. Bekerja sama dengan perusahaan fintech untuk mengembangkan solusi keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, pendanaan eksternal. Cari sumber pendanaan eksternal melalui penertiban, sukuk, atau produk investasi syariah lainnya untuk memperkuat bisnis modal. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, Bank Syariah Al-Hikmah dapat memperkuat posisinya di pasar dan bersaing lebih efektif dengan bank konvensional. Soal yang keempat, apa perbedaan inkasso, clearing, transfer, dan RTGS? Perbedaan inkasso, clearing, transfer, dan RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah istilah-istilah yang digunakan dalam sistem pembayaran perbankan. Yang pertama, inkasso. Perbedaannya adalah proses penagihan dokumen atau surat berharga oleh bank atas permintaan nasabah. Sedangkan clearing adalah proses penyelesaian transaksi pembayaran antar bank melalui pertukaran instrumen keuangan seperti cek atau pilyat giro yang dilakukan melalui lembaga clearing. Transfer adalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam bank yang sama maupun antar bank. Sedangkan RTGS adalah sistem transfer dana antar bank yang dilakukan secara real time dan individual atau gross settlement. Kesimpulannya, inkasso lebih lambat dan melibatkan penagihan dokumen berharga, sedangkan clearing melibatkan penyelesaian batch transaksi antar bank dan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan transfer instan. Sedangkan transfer dapat bervariasi kecepatannya bergantung pada metode atau dalam bank clearing atau RTGS. Sedangkan RTGS adalah metode transfer tercepat untuk transaksi. Soal yang terakhir atau yang kelima, jelaskan fungsi bank garansi dalam pelaksanaan tender. Bank garansi memiliki peran penting dalam pelaksanaan tender, terutama dalam proyek yang melibatkan pengadaan barang atau jasa. Fungsi bank garansi dalam pelaksanaan tender adalah seperti berikut. Yang pertama, jaminan penawaran. Bank garansi ini diberikan oleh peserta tender kepada penyelenggara tender sebagai jaminan bahwa peserta tersebut serius mengikuti proses tender dan akan memenuhi syarat-syarat tender jika memenangkan kontrak. Jika peserta tender mundur setelah memenangkan tender atau tidak memenuhi persyaratan, penyelenggara tender dapat mencairkan barang garansi ini sebagai kompensasi. Yang kedua, jaminan pelaksanaan. Setelah kontrak diberikan, bank garansi ini memastikan bahwa kontraktor akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Jika kontraktor gagal melaksanakan pekerjaannya, penyelenggara proyek dapat mencairkan jaminan ini untuk menutupi kerugian atau menyewa pihak ketiga guna menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, jaminan pemeliharaan. Bank garansi ini diberikan setelah pekerjaan selesai dan berfungsi untuk menjamin pemeliharaan atau perbaikan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan adanya bank garansi, penyelenggara tender mendapatkan kepastian dan perlindungan finansial yang mengurangi risiko ketidakpatuhan atau kegagalan dari pihak kontraktor. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Make it mine. Darling, 지금도 you're on my mind all the time. I wanna
tell you, but I'm super shy.